Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafarista Wafa Al-Rohmah dengan NIM 218121414023, kelas akuntansi A21, mata kuliah Manajemen Administratif. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis sistem dan prosedur dalam perkantoran serta tata ruang kantor. Yang pertama adalah analisis mengenai sistem dan prosedur dalam perkantoran. Di sini saya mengambil contoh organisasi publik yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial sebagai salah satu lembaga negara mempunyai kewajiban melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan visi dan misi yang sudah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan. Setiap pelaksanaan fungsi dan tugas harus dapat dipertanggungjawabkan baik kepada pemberi mandat maupun publik. Gambaran tentang prosedur penyelesaian dokumen pada kepala, sekretaris, tipis, juru asip, dan pelapor. Yang pertama adalah kepala atau ketua bidang pengawasan hakim dan investigasi. Selanjutnya disebut ketua bidang adalah anggota Komisi Yudisial yang diberi wewenang dan tugas mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Komisi Yudisial yang mencakup bidang pengawasan hakim dan investigasi. Yang kedua adalah Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial adalah aparatur pemerintah yang di dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada pemimpin Komisi Yudisial. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Komisi Yudisial. Yang ketiga adalah tipis, yaitu petugas penerima atau pegawai Komisi Yudisial yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro untuk melakukan penerimaan, pencatatan, dan penomoran laporan, serta melayani konsultasi atau permintaan informasi atas tahapan penanganan laporan yang disampaikan secara langsung oleh pelapor. Yang keempat adalah juru arsip. Unit kearsipan di Komisi Yudisial adalah unit kerja pada Biro Umum yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Komisi Yudisial. Unit kearsipan mempunyai tugas menyusun kebijakan penyelenggaraan kearsipan, mengelola arsip inaktif dari unit pengolah di lingkungan Komisi Yudisial, melakukan koordinasi pembuatan daftar pemberkasan dan pelaporan, serta penyerahan arsip terjaga, dan lain-lain. Yang kelima adalah pelapor. Pelapor adalah orang, perseorangan, kelompok orang, badan publik, badan hukum, korporasi, atau lembaga swadaya masyarakat yang melaporkan tentang dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim kepada Komisi Yudisial. Yang selanjutnya adalah gerak tangan seorang pemimpin atau atasan dalam melaksanakan tanda tangan pada Komisi Yudisial dengan terblik. Contoh-contoh gerakan terblik yaitu A. Mencari atau sort, lambangnya SH. Elemen gerakan mencari merupakan gerakan dasar pegawai untuk menemukan lokasi objek dan menggunakan mata. Contohnya, mencari letak komputer yang akan digunakan untuk mengetik. B. Memilih atau select, lambangnya ST. Gerakan untuk menemukan suatu objek yang tercampur menggunakan tangan dan mata baru berhenti bila objek sudah ditemukan. Contohnya, mencari sebuah file pada tumpukan berkas. C. Memegang atau grab, lambangnya G. Gerakan untuk memegang objek biasanya didahului dengan gerakan menjangkau dan dilanjutkan dengan gerakan membawa. Contohnya, memegang file yang telah ditemukan kemudian membawanya ke meja kerja. D. Reach atau menjangkau dilambangkan dengan RT. Gerakan tangan berpindah tempat tanpa beban baik gerakan mendekati maupun menjauhi objek. Contohnya, menjangkau mouse ketika akan menggunakan komputer. E. Membawa atau move. Gerakan berpindah tangan di mana tangan dalam keadaan dibebani. Contohnya, membawa laptop ke ruang meeting. F. Memegang untuk memakai atau hold. Dilambangkan dengan huruf H adalah memegang tanpa menggerakkan objek yang sedang dipegang. Contohnya, menggunakan komputer ketika mengetik. G. Melepas atau rilis, lambangnya RL. Terjadi ketika pegawai melepaskan objek yang dipegangnya, berawal dari pegawai mulai melepaskan tangannya dari objek dan berakhir bila seluruh jarinya tidak menyentuh objek lagi. Contohnya, menutup telepon. H. Mengarahkan atau position dilambangkan dengan P, didahului oleh gerakan mengangkut dan diikuti oleh gerakan merakit atau assembling. Misalnya memutar, menggeser ke tempat yang diinginkan dan berakhir pada saat objek sudah dirakit atau mulai dipakai. Contohnya memindahkan printer ke dekat komputer kemudian menyambungkannya dengan komputer.
I. Mengarahkan sementara atau presupposition. Lambangnya PP, elemen gerak menuju pada tempat sementara. Tujuan mengarahkan sementara adalah memudahkan pemegangan apabila objek akan dipakai kembali. Contohnya meletakkan laptop di depan posisi duduk. J. Pemeriksaan atau inspect, lambangnya L. Pekerjaan memeriksa objek untuk mengetahui apakah objek telah memenuhi syarat tertentu atau belum. Contoh, memeriksa kembali dokumen laporan yang akan diserahkan pada atasan. K. Perakitan atau assemble, lambangnya A. Gerakan untuk menghubungkan satu objek dengan objek yang lain sehingga menjadi satu kesatuan. Contohnya menyambungkan mouse pada laptop. L. Lepas rakit atau disassemble, lambangnya DA. Dua bagian objek dipisahkan dari satu kesatuan. Contohnya melepaskan mouse pada laptop ketika selesai digunakan. M. Memakai atau use, lambangnya U. Bila satu tangan atau kedua tangan digunakan untuk menggunakan alat. Contohnya mengetik file atau menulis menggunakan pena. N. Kelambatan yang tidak dapat dihindarkan atau unavoidable delay, dilambangkan dengan UD. Kelambatan di sini maksudnya adalah kelambatan yang terjadi di luar kemampuan pengendalian pegawai. Contohnya ketika ingin mencetak berkas, printernya ternyata rusak. O. Kelambatan yang dapat dihindarkan atau avoidable delay, dilambangkan dengan AD, disebabkan oleh hal-hal yang ditimbulkan sepanjang waktu kerja oleh pegawai, baik disengaja maupun tidak. Contohnya pegawai yang sedang mengalami masalah pribadi tidak bisa berkonsentrasi pada pekerjaannya. P. Perencana atau plan, lambangnya PN, merupakan proses mental di mana operator berpikir untuk menentukan tindakan yang akan diambil selanjutnya. Contoh, seorang pegawai telah selesai mengerjakan suatu pekerjaannya, ia berencana menyerahkan kepada atasannya. Q. Istirahat untuk menghilangkan fatigue atau rest to overcome fatigue, dilambangkan dengan R. Terjadi pada setiap siklus kerja tetapi secara periodik waktu untuk memulihkan kembali kondisi badan sebagai akibat kerja berbeda-beda, tidak saja karena jenis pekerjaannya tetapi juga karena pegawainya. Contohnya, hari Sabtu libur bekerja, adanya waktu istirahat makan siang yang cukup panjang dari jam 12 sampai jam 1. Analisis yang selanjutnya adalah analisis mengenai tata ruang kantor. Di sini saya memilih organisasi publik yaitu perusahaan Shopee. Perusahaan Shopee adalah anak perusahaan C Group pertama kali diluncurkan pada tahun 2015 secara serentak di 7 negara, yakni Singapura, Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. C Group memiliki misi untuk meningkatkan kualitas hidup para konsumen dan pengusaha kecil menjadi lebih baik dengan teknologi. Shopee mulai masuk ke pasar Indonesia pada akhir bulan Mei 2015 dan Shopee baru mulai beroperasi pada akhir Juni 2015 di Indonesia. Shopee adalah aplikasi marketplace online untuk jual beli di ponsel dengan mudah dan cepat. Shopee menawarkan berbagai macam produk-produk mulai dari produk fashion sampai dengan produk untuk kebutuhan sehari-hari. A. Langkah penyusunan. 1. Proses perencanaan dan perancangan Office Shopee. Kendati bertaraf internasional, namun Shopee Jakarta Office memberikan ruang bagi lokalitas untuk masuk ke dalam proyek interior kantor ini. Salah satunya adalah penanaman ruang-ruang meeting internal yang menggunakan nama-nama kota di Indonesia, bersamaan dengan penamaan nama-nama kota di dunia untuk ruang meeting eksternal. Berikut adalah gambar sheet plan dan denah office perusahaan Shopee. Selanjutnya adalah jenis tata ruang kantor. Pada gambar merupakan bagian ruang kerja utama. Ini termasuk jenis tata ruang kantor terbuka, di mana ruangan disusun tanpa sekat pemisah. Tata ruang seperti ini menjadikan para karyawan lebih efektif dan efisien dalam berkomunikasi, serta dapat menghemat perusahaan dalam mengeluarkan biaya. Namun tata ruang kantor terbuka ini menjadikan kurangnya privasi bagi karyawan, serta menyebabkan kurangnya kefokusan karena bekerja dengan banyak orang. Selanjutnya adalah lingkungan dan kondisi fisik. PT Shopee memberikan fasilitas dan suasana terbaik untuk tempat bekerja karyawannya. Dengan mengatur tata ruang, memberikan fasilitas yang terbaik, serta mendesain dengan baik juga, dapat membuat karyawan yang bekerja merasa nyaman dan tidak bosan sehingga tidak menimbulkan stres dalam bekerja yang akan menyebabkan penurunan kinerja karyawannya. Yang pertama yaitu penerangan atau cahaya. Terlihat dari dalam ruangan meeting ini memiliki pencahayaan yang cukup mulai dari pencahayaan alami yang berasal dari matahari langsung dengan menembus dinding kaca yang ada serta pencahayaan buatan dengan lampu yang berada di atasnya.
Yang kedua adalah tata warna. Seperti yang kita ketahui bahwa perusahaan e-commerce yang satu ini memiliki ciri khas berwarna oranye dan putih, seperti dengan logo perusahaannya. Perusahaan ini didesain menggunakan kebanyakan warna oranye yang memiliki makna kehangatan seperti matahari serta melambangkan optimisme, keceriaan, kenyamanan, serta memiliki daya tarik yang kuat. Dalam hal ini, perusahaan menginginkan agar karyawan yang bekerja memiliki kesan yang ceria, tidak membosankan, dan tidak mudah stres dalam bekerja. Kemudian, untuk warna putih menciptakan kesan yang bersih, suci, dan terang. Ini bermaksud agar ruangan lebih enak untuk dipandang karena terlihat bersih, terang, dan lebih luas. Yang ketiga adalah ventilasi atau pengaturan udara. Terdapat discussion room yang digunakan untuk diskusi masalah pekerjaan. Ini merupakan jenis tata ruang yang tertutup karena berada di dalam ruangan sendiri. Jenis ruangan ini sangat tepat sebagai ruangan diskusi dikarenakan terjaga privasinya dan dapat terhindar dari kebisingan yang disebabkan dari luar. Namun juga tetap disertai dengan ventilasi untuk mengatur udara di ruangan tersebut. Yang keempat adalah dekorasi. Dekorasi official Shopee berdasarkan pada awujud. Wujud office Shopee pada umumnya berbentuk persegi yang diperkuat dengan garis-garis vertikal sehingga terkesan formal. Gaya arsitektur modern futuristik terlihat jelas pada bentuk furnitur, shelving, dan detail arsitekturnya, sehingga kesan mengikuti perkembangan teknologi dan zaman sangat terasa pada kantor ini. B. Warna dan tekstur. Warna yang dominan digunakan adalah putih dan oranye karena merupakan logo atau lambang dasar dari Shopee Indonesia Internasional, menciptakan kesan halus dan sederhana sekaligus memberi kesan formal pada interiornya. Detail penyelesaian arsitektur yang lugas dan tegas juga memperkuat kesan tersebut. C. Dimensi dan proporsi. Untuk fungsi bangunan perkantoran, skala yang digunakan termasuk besar karena bisa menampung hingga 300 orang staf yang bekerja. Yang kelima adalah suara bising. Ini merupakan bagian meeting room dan the point area yang berada di perusahaan Shopee. Dilihat dari jenis tata ruang yang digunakan merupakan jenis tata ruang terbuka. Namun ruangan meeting ini sudah diatur kedap suara agar para karyawan tetap fokus meeting dan tidak terganggu oleh suara-suara dari luar. Yang keenam adalah musik. Di samping ruang meeting terdapat breakout area atau yang biasa digunakan sebagai ruang bersantai para karyawan yang memisahkan dari ruang kerjanya. Dapat digunakan untuk mengobrol bersantai, makan siang, serta mendengarkan musik, atau digunakan untuk pertemuan secara informal. Ruang bersantai seperti ini memang sangat diperlukan untuk para karyawan agar dapat melepaskan stres atau kejenuhan yang disebabkan oleh pekerjaannya. Yang ketujuh adalah keamanan. Selain itu, di samping discussion room juga terdapat locker room yang dapat dimanfaatkan untuk karyawan yang ingin meletakkan barang-barang kebutuhannya atau yang bersifat berharga di dalam locker. Karena locker ini merupakan tempat penyimpanan yang dapat dikatakan aman, karena memiliki kunci pada masing-masing lockernya sehingga dapat terjamin keamanannya. Yang kedelapan adalah ruang lainnya yang berupa pantry. Kini beralih ke ruang pantry. Ruang ini didesain minimalis dan simpel yang masih menggunakan warna dominan dari perusahaan Shopee, yaitu oranye dan putih. Warna putih yang ada membuat ruangan lebih terlihat luas, bersih, dan cerah. Ruangan ini dengan simpel, namun sangat diperlukan untuk karyawan yang ingin menyeduh kopi, teh, atau semacamnya ketika ingin merasakan kerileksan dari pekerjaannya. Sehingga kesimpulannya adalah hasil analisis tata ruang kantor dan ergonomi kantor dalam perusahaan Shopee Indonesia terlihat sangat baik, menarik, dan nyaman. Desain dan tata ruang yang dipilih dan digunakan PT Shopee termasuk pilihan yang tepat sehingga PT Shopee menjadikan perusahaannya terlihat lebih menarik dan lebih luas, sehingga kenyamanan dan produktivitas karyawannya dalam bekerja pun dapat meningkat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.